Nah, karena di sini kita lihat, kita pelajari di sini. Ini seperti gembung seperti itu, guys, ya. Dan juga ini warnanya udah kayak daging busuk gitu ya. Nah, ini dia. Pembengkakan seperti ini, saya tidak tahu ini apa ya, seperti isinya angin gitu ya. Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini saya sedang berada di kandang Kaisar. Dan hari ini dan detik ini juga kita kembali didatangkan musibah ya. Ini adalah satu ekor indukan murai batu pasangan Kaisar yang pertama ya. Ini matinya seketika ya. Ini pasangan awal si Kaisar ya ini. Ya, indukan ini udah cukup legend di sini. Udah sekitar 3-4 tahunan ya. Jadi terakhir produksi ini di tahun 2021. Dikarenakan banyak masalah faktornya ya, dari kita pindah kandang, kemudian mecah telur dan sebagainya. Dan di awal 2022 ini si indukan ini baru saja mau kembali berproduksi dan sudah angkut sarang juga ya. Nah, ini kita lihat sarangnya, ini Kaisar masih melihat. Nah, ini sekarang Kaisar sendiri karena pasangannya yang baru itu ngelemak kemarinnya, udah kering, udah hilang lemaknya, cuma timbul masalah baru, yaitu adalah ini deh ya. Nah, ini dia udah dibuat sarang di sini, udah persiapan. Ini kemarin saya kosongin ya, kok saya kosongin benar. Nah, terakhir tadi di kandang ini dia saya dapatkan ya. Jadi saya lanjutkan yang pasangan Kaisar yang baru tadi, udah kering, udah kering lagi, sudah hilang lemaknya, tapi kondisinya sekarang mau ngurak ya. Yaitu wajar ya, burung yang baru ngurak kemudian kita cabut, kita ganti pakannya, dia ganti bulu, itu wajar. Bukan dikarenakan waktunya ngurak, bukan, tapi itu adalah ganti bulu, faktor pakan yang berubah ya. Nah, jadi kita lanjut lagi ke sini ya, karena pembahasannya ini video terakhir untuk indukan ini. Dan saya juga di sini depan Anda menyampaikan terima kasih kepada indukan ini, dan saya juga mohon maaf karena mungkin keteledoran saya dan tidak perhatiannya saya terhadap indukan ini sehingga menyebabkan indukan ini mati ya. Ini matinya barusan, dan sebenarnya tadi itu masih hidup. Siang itu saya cek dia di bawah seperti keberatan. Saya pikir dia mau bertelur. Akhirnya saya biarkan, siapa tahu nanti telurnya keluar di bawah gitu ya. Ternyata saya lihat udah hilang. Dan saya cek lagi, ternyata dia di dalam glodok yang saya bilang glodok terakhir saya tangkap tadi ya, di glodok kotak. Itu masih keadaan hidup dan masih duduk ya. Setelah saya tutup kandangnya itu, saya tangkap, tiba-tiba tubuhnya seketika mengeras dan melemah. Saya cuci bagian duburnya karena saya pikir takutnya nanti telurnya nggak bisa keluar ataupun ada yang menghambat di daerah duburnya sehingga dia susah buang kotoran dan sebagainya. Nah, karena di sini kita lihat, kita pelajari di sini. Ini seperti gembung seperti itu, guys, ya. Dan juga ini warnanya udah kayak daging busuk gitu ya. Nah, ini dia. Pembengkakan seperti ini, saya tidak tahu ini apa ya, seperti isinya angin gitu ya. Nah, saya mau bedah cuma nggak tegaan. Jadi di sini ini adalah suatu masalah yang terjadi pada indukan ini.
Ya, jadi saya mohon maaf juga di sini memvideo burung mati dan kita otak-atik seperti ini. Ini sebenarnya untuk pelajaran untuk teman-teman juga, dan kita mencari tahu penyebabnya gitu ya. Nah, jadi mungkin saya nggak memberitahu ini penyebabnya gimana ya, karena saya juga bukan dokter hewan dan saya juga bukan ahlinya di sini. Cuma saya akan membagikan ciri-cirinya ya, dan faktor-faktornya mungkin ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk riwayat, indukan ini terakhir di tahun 2021 produksi ya, sekitar pertengahan tahun. Setelah itu dia tidak berproduksi kembali. Setelah pindah kandang dia vakum lama sekali, ada sekitar 6 bulanan tidak berproduksi ya. Padahal ada pejantan, ada kaisar juga, sering saya gonta-ganti. Mungkin yang mengikuti tahu lah jalan hidupnya murai batu ini. Setelah itu saya cabutlah pasangan baru kaisar tersebut, barulah si indukan ini mau gitu ya, mau dia berproduksi buat sarang seperti yang tadi ya. Nah, setelah itu saya terlihat murai batu ini sepertinya kawin gitu ya, ada bakal-bakalnya berproduksi. Saya pun senang gitu ya, indukannya juga udah ngangkut sarang dan sebagainya. Mungkin Anda lihat tadi sarangnya sudah jadi. Nah, setelah itu saya tunggu-tunggu dan saya sudah punya target bahwasanya dalam 3 hari kalau dia tidak bertelur berarti indukan ini bermasalah. Ternyata 3 hari berlalu, belum. Saya pikir udahlah kita genapkan 7 hari, mungkin prosesnya juga lama. Setelah 7 hari lewat, ternyata juga belum ada kejelasan ya. Dan sekarang sudah 7 hari lewat, barulah saya sudah punya rencana sebenarnya kemarin, dikarenakan sibuk jadi hari ini itu mau saya cabut dan mau saya cek kondisinya. Dan ternyata benar, hari ini kondisinya itu melemah, seperti burung yang mau bertelur tapi tidak bisa mengeluarkan telur, atau disebut egg binding ya. Dan ini ciri-cirinya, dia lemah, dia di bawah, dan kondisi bagian bawah bedadanya ini gembung seperti ini ya, seperti juga kayak dagingnya itu membusuk ya di bagian sini, kuning seperti itu ya, entah sakit kuning. Dan juga ini kalau ditekan ini seperti ada angin, seperti angin ya, bukan air tapi angin, seperti masuk angin gitu ya. Nah, kondisi duburnya tadi itu agak sedikit kotor. Kemudian tadi saya cuci. Nah, setelah saya tangkap, saya cuci, itulah dia langsung menghembuskan napas terakhirnya ya. Matinya di tangan saya. Ini di tangan saya, bagus sekali ya. Saya pun gak sadar, loh kok makin melemah, loh kok makin hilang. Makin hilang. Dan akhirnya benar-benar hilang. Saya cek lagi, oh ini memang udah gak ada lagi. Denyut nadinya sudah gak ada, napasnya juga tidak ada. Dan baru saya ucapkan selamat tinggal pada indukan ini ya. Karena dengan indukan ini juga saya sudah banyak sekali ilmu, pelajaran, dan juga dari segi penjualan anak kita juga sudah ada penjualan dari anakan si indukan ini ya. Itu ada ya. Jadi entah gimana caranya saya menghormati satu ekor murai batu betina ini ya. Yang jelas banyak sekali ceritanya, makanya saya buatkan video di sini, bukan berarti apa ya. Suatu saat video ini akan terlihat lagi di beranda saya mungkin, dan saya akan tonton bahwasanya inilah indukan kedua ataupun indukan pertama dari si kaisar ya. Karena induk pejantan pertama di sini legend, pejantan kedua di sini kaisar, makanya ini indukan kedua saya bilangnya ya. Jadi seperti itu ya. Karena yang berkesan sama saya murai-murai batu yang di sini. Kalau pada saat saya sebelumnya ternak di Kota Padang dulu ya,
selintas aja itu ya, nggak begitu ingat karena sibuk di kampus gitu. Nah itulah tadi guys ya, ciri-ciri murai batu ini penyakitnya seperti itu. Jadi tipsnya di sini, pengaturan pakan itu harus pakan yang sehat ya. Kemudian juga kondisi murai batu memang harus kita cek terus supaya kita bisa mengontrol dan mengetahui apa saja yang terjadi pada murai batu kita ya. Kita lihat kebutuhannya di mana ya. Seperti ini tadi, ini seharusnya bukan sekarang penanganannya, ini seharusnya kemarin atau hari sebelumnya lagi. Rencananya saya cabut tadi, mau saya kasih Super N dan juga mau saya karantina dulu ya, supaya dia tenaganya kembali pulih dan sehat ya. Sebenarnya kalau indukan seperti ini penanganannya hanya dikasih vitamin dan obat-obatan ya, seperti Super N dan Ebot Fit saja ya. Udah berapa indukan alhamdulillah selamat dari kondisi yang seperti itu. Tapi ini dikarenakan sudah terlambat, dan saya rasa juga tadi itu pada saat saya nangkap, bisa jadi dia seperti kalau orang itu ya jantungan gitu ya, ketangkap dan terkejut, detak jantungnya cepat kuat sehingga pembuluh darahnya pecah dan ya menyebabkan kematian lah gitu pada indukan ini. Saya juga gimana ya, merasa bersalah pun juga pastinya. Yang jelas video ini kita jadikan pelajaran, rawatlah dan kontrollah terus murai batu kita ya. Ini saya sebenarnya sudah mengontrol, tapi dikarenakan memang keadaan ya, yaitulah tadi mungkin ajalnya sudah ada juga. Jadi yang tadinya yang seharusnya saya selamatkan, ternyata ada kendala, nggak bisa di hari yang itu, akhirnya sehari kedua sudah terlambat ya. Inilah dia, datanglah ajalnya ya. Untuk makanan ya, makanan minuman ini penuh ya. Ini si Kaisar meliatin terus ya, saya juga nggak tega ini. Mungkin nanti saya kembalikan pasangan barunya biar murah, atau ganti bulu di sini aja ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk pakan ya, mungkin teman-teman, mas mungkin pakannya telat atau gimana ya. Pakan alhamdulillah ada, air minum ada ya. Kalaupun karena pakan, pastinya si pejantan juga kondisinya tidak baik seperti sekarang ya. Itu pejantan sehat dan memang pakan masih ada dan sebagainya ya. Jadi itulah tadi, ini adalah suatu informasi dan pelajaran ya. Mungkin tidak belajar dari apa yang saya katakan di sini ataupun dari video ini, tapi mungkin Anda bisa melihat sendiri dan bisa menilai dari video yang sudah kita tayangkan tersebut, dan Anda bisa belajar dari cerita yang sudah saya sampaikan tadi kepada Anda semua di dalam video ini ya. Jadi silahkan Anda mencerna informasi tersebut dan mencerna informasi ataupun kejadian yang sudah disampaikan tadi, supaya tidak terjadi kepada murai batu Anda. Dan juga di sini saya sampaikan, indukan-indukan di sini lagi musimnya ngelemak ya. Ternyata bukan di tangkaran saya saja, tapi di tangkaran teman-teman itu rata-rata ngelemak semua. Udah sekitar 4-5 tangkaran yang saya tanya kejadiannya sama. Iya, ternyata bukan faktor pakan saja, tapi memang faktor cuaca ya, cuaca kemarau seperti ini. Saya nggak tahu apa memang benar atau enggak, cuma kok bisa musimnya gitu ya, padahal pola pakan kita yang masih standar-standar biasanya ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi, dan jangan jadikan video ini suatu hal yang buruk ya di mata Anda ya. Kita tidak berniat jelek memvideo burung mati, itu bukan ya, tapi kita bisa belajar di sini. Dan ya intinya murai batu ini sudah menjadi kenangan di KBBF ya,
udah terkenal juga, anakannya udah banyak. Dan juga video dia yang sekarang terakhir ini ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Aduh malah jatuh, aduh maaf ya. Jadi video yang terakhir ini mudah-mudahan menjadi video yang bermanfaat dan menjadi suatu pelajaran buat teman-teman semua, bukan jadi suatu kejelekan. Oke, terima kasih sudah nonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.